politik sendiri sebetulnya tidak bisa meninggalkan seni, kalau bagi saya. Karena suatu karya seni yang baik itu lahir, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi betul-betul lahir dari rasa empati kita. Perbincangan mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Melintas Sakura. Halo Sobat AKN, kembali lagi bersama saya Justian Wijaya, masih di podcast Melintas Sakura, mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Dan sebelum masuk episode kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu program baru kita, yaitu Beranda, Berita Akuntabilitas untuk Anda. Apa itu Beranda? Sobat AKN nanti bisa melihat langsung tayangannya pada semua platform media sosial kita. Sobat AKN, sebagai informasi, ini adalah episode di mana Puskaji AKN sudah memasuki nomenklatur atau kulit baru, tetapi dengan jiwa dan badan yang tetap sama. Dan nomenklatur baru bagi Puskaji AKN adalah Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara atau PA3KN. Namun biar lebih akrab, kita akan tetap menyapa pemirsa semua dengan sapaan Sobat AKN. Dan kali ini satu kehormatan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, luar biasa istimewa, merupakan sosok yang multi talent, seorang aktris senior, penulis, penyanyi, dan pembawa acara sebelum akhirnya terjun ke dunia politik menjadi anggota DPR untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan sebelum saya perkenalkan siapa bintang kita kali ini, seperti biasa, Melintas Sakura, saya akan sampaikan 2 buah quote. Yang pertama, gapailah ambisi setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit, ketika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini quotes yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, quotes yang kedua, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Quotes ini diperkenalkan oleh Albert Einstein. Dan Sobat AKN, mari kita sambut narasumber spesial kali ini, Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka, SSM Hum, anggota Komisi 6 DPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rieke, apa kabar? Baik. Baik. Yel-yelnya dulu dong. Yel-yelnya. AKN. Oh nanti, Oke. terakhir nanti kita akan Saya juga ada quote, boleh? Boleh Di-quote, silakan. tolong di-quote ya. Ya. Jadi sukses itu berawal dari mimpi. Oke. Jadi marilah kita tidur. Bermimpi, tidur dan bermimpi. Luar biasa. Bercanda. Sobat. Ada satu lagi. Apa? Jadi segala sesuatu tuh harus dihitung baik-baik. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Ya. Karena penyesalan itu di akhir. Betul. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ada juga yang menarik Bu, terkait dengan hitung-menghitung. Ya gimana? Biasanya orang itu bisa mengkali-kali, menambahkan, mengurangi, tapi tidak pandai berbagi. Nah, ini itu biasanya penting. seperti itu. Saya kasih satu lagi kalau Apa? gitu. Kalau ini serius, Ya, ini serius. Hidup hanya satu kali. Rugi kalau hidup tidak punya. Oke. Mati hanya satu kali. Yes. Rugi kalau mati tidak punya arti. Wow, luar biasa. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dong kita. Tapi temanku ada yang nambahin. Iya. Lebih rugi lagi kalau hidup nggak punya laki katanya. Luar biasa Sobat AKN. Bu, kita mulai nih ya. Jadi Sobat AKN, mungkin kalian yang baby boomer atau setidaknya hingga Gen Z tidak asing dengan karakter Bu Rieke. Beliau di salah satu sitkom situasi komedi pada saat itu, dan karakter Oneng inilah yang ada di hadapan saya. Bang Juri. Ya inilah Bang Jurinya. Jadi dulu saya sempat disebut juga dengan Bang Juri sama Bu Rieke ini, karena Bu Rieke sebagai Oneng, saya Bang Jurinya. Jadi itulah perjalanan masa lalu. Bu, mengawali pembicaraan kita pada podcast kali ini, mungkin Ibu bisa menyapa Sobat AKN dan sekaligus nanti mulai menceritakan tentang apa sih kesibukan Ibu pada saat ini. Silakan Bu.
Sobat AKN dimanapun berada, Mhm. anytime, Anywhere. anywhere, support the Parlemen. parlemen. Wow, luar biasa. Pokoknya terus deh kalau sama Urus. saya. Jadi alhamdulillah Iya, ini Bu. adalah periode ketiga Mhm. saya di DPR RI. Daerah pemilihan pertama ada di Jawa Barat 2, Mhm. Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Mhm. 2009. Lalu kemudian 2014 saya ditugaskan sebagai petugas partai untuk pindah ke daerah pemilihan Jabar 7, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Purwakarta. Demikian juga dengan periode ketiga pada pemilu 2019, saya kembali ditugaskan dari Jawa Barat 7. Jadi sekarang ini adalah tugas periode ketiga dengan daerah pemilihan Jawa Barat. Wow, luar biasa. Sudah periode ketiga ya, Bu? Nggak Heeh. terasa ya, Bu? Sepertinya Terasa baru makin kemarin. tua. Bu, kesulitan apa sih yang Ibu rasakan ketika pertama kali terjun ke dunia politik? Ini kan pasti sesuatu yang sangat berbeda antara dunia seni, baik itu seni eee, film atau seni sastra atau apa. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Kesulitan Ibu apa pertama kali? Sebenarnya sih kalau dibilang sulit, ya karena ruang kerja yang baru ya. Tapi dari sisi, substansi menurut saya tidak ada bedanya. Karena, dulu saya di dunia seni dan saya selalu dididik oleh beberapa orang yang cukup penting dalam perjalanan karir, kebudayaan dan seni saya. Saya menulis puisi dan guru puisi saya adalah penyair yang sangat legend, Bung Sitor Situmorang. Oh, Sito Jadi tiap Situmorang. hari seminggu sekali lah saya kursus menulis dan kemudian juga, eee, ada beberapa orang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan kesenian saya dan kemudian mereka mengajarkan kepada saya bahwa seni itu tidak bisa dipisahkan dari politik gitu. Jadi seni yang baik adalah seni yang, memberikan suatu nilai yang bermakna bagi kehidupan orang banyak. Jadi dari karya yang kita hasilkan, itu bukan untuk diri kita sendiri. Sebuah karya seni yang baik adalah sebuah karya yang bisa, bukan hanya untuk menghibur orang, tetapi kemudian muncul suatu pertanyaan-pertanyaan kritis ketika orang menikmati karya seni kita. Nah, itulah kerja politik sebetulnya. Bu, Jadi kalau bagaimana ada mhm, penyadaran mhm. dari karya-karya kita terhadap orang lain, bagaimana membangun solidaritas dan seterusnya. Nah, politik sendiri sebetulnya tidak bisa meninggalkan seni, kalau Oke. bagi saya. Ya. Karena suatu karya seni yang baik itu lahir, bukan Mhm. sesuatu yang dibuat-buat, Mhm. tetapi betul-betul lahir dari rasa empati kita, Ya. dari hati nurani kita. Mhm. Nah, politik membutuhkan seni Oke. agar tidak menjadi kejam, tetapi keputusan politik itu lahir dari suatu perenungan Ya. yang melibatkan bukan hanya akal, Mhm. tetapi juga ada pertautan Mhm. pakai kalau sistem pemerintahan saya gunakan hybrid system lah, top Hybrid down, system. bottom up. Oke. Nah, dari perpaduan antara rasionalitas dengan kolbu dan keimanan kita. Mhm. Sehingga apa yang kita pikirkan sebagai seorang politisi, analisis Mhm. kita, kajian kita yang kemudian menjadi Mhm. keputusan yang kita goreskan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, itu juga bersumber Ya. dari kekuatan nurani kita. Wow. Kekuatan nurani kita, kolbu kita, Aha. itu digerakkan oleh kekuatan spiritual kita, Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan itu memiliki empati. Ya. Apakah kemudian bisa melahirkan sesuatu yang baik, kemaslahatan untuk rakyat sebagai wakil rakyat, Mhm. untuk rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, atau lebih banyak mudaratnya, Ya. lebih banyak zolimnya Ya. gitu. Jadi saya betul-betul berterima kasih. Guru politik saya adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Mhm. karena sebelumnya saya ada, sebagai wakil sekjen Mhm. PKB waktu Mhm. itu, Mhm. lalu kemudian Gus Dur mengatakan kepada saya, saat Mhm. itu Gus Dur dalam keadaan sakit, saya Mhm. kira ada beberapa mimpi besar beliau yang sempat didiskusikan. Ya. Karena saya mendapatkan kesempatan untuk menemani Mhm. cuci darah Mhm. dan sebagainya. Mhm. Suatu hari beliau mengatakan, "Kamu cari jalan ke PDI Perjuangan, Ya. ikuti Megawati Soekarno Putri." Wah. Jadi, ada mimpi-mimpi besar Mhm.
politik itu bukan kerjaan remeh-temeh. Jangan sayang ya kalau saya dan kalau kita lihat dari kajian filsafat, kalau kita boleh melihatnya dari strata profesi, politisi itu adalah strata tertinggi. Ya. Karena apa? Karena keputusan yang dia buat, hal yang dia ucapkan, yang diputuskan menjadi keputusan politik, itu berpengaruh bagi sekian banyak orang. Kalau Oke. DPR RI pengaruhnya buat siapa? Buat kurang lebih sekarang 260 juta orang. Ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat dihargai, Mhm. yang sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang menduduki jabatan ini itu adalah orang-orang pilihan. Wow, Bu. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, kalau ada pertanyaan, politik yang berseni atau seni yang berpolitik? Pertama, secara singkatnya, politik dan seni tidak bisa dipisahkan. Seni membutuhkan politik agar seni itu kemudian memberikan penyadaran kepada publik, bukan hanya hiburan, tetapi politik juga butuh seni agar keputusan politik tidak kejam, tapi lahir dari empati. Nah, keputusan politik itu bagi saya itu adalah suatu karya seni. Karya seni. Makanya karya seni itu harus sesuatu yang legacy lah. Iya, Sesuatu yang akan selalu dikenang. Dikenang bukan untuk kita dapat penghargaan, bukan. Dikenang agar itu bisa terus hidup dan menghidupi rakyat. Kayak gitu. Jadi misalnya kenapa saya berjuang sangat keras memperjuangkan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kalau undang-undang sistem jaminan sosial nasionalnya itu yang buat dulu pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Nah, kalau ditanya guru politik saya yang kedua adalah tentu saja Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Dia inspiring politician buat saya dan kemudian saya ingin cerita di hari terakhirnya beliau sebagai presiden 19 Oktober 2004 ketika beliau menandatangani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Waktu itu udah tahu tidak terpilih lagi sebagai presiden. Tapi satu undang-undang yang dia tongkrongin betul jangan sampai dibatalkan adalah undang-undang tentang jaminan sosial. Beberapa saksi mata yang hadir saat itu mengatakan pesannya Bu Mega itu, saya jadi atau tidak jadi lagi presiden, jaminan sosial, perlindungan dari lahir sampai lahat untuk rakyat harus tetap jadi diputuskan. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Sekarang dinikmati betul ya Bu ya? Itulah yang disebut dengan karya seni. Karya seni. Oke Sobat KKN. Iya kan? Ternyata ada latar belakang kita bisa menikmati apa yang tadi disebutkan oleh Bu Rike tadi ya. Nah kalau nggak ada undang-undang itu nggak ada 5 jaminan sosial. Tapi kemudian tidak dijalankan, saya masuk periode pertama DPR RI sebagai petugas partai. Jadi kan ini orang kadang-kadang alergi dengan kata petugas partai. Saya dengan bangga menyatakan saya bangga sebagai petugas partai karena ada tugas-tugas menciptakan karya seni. Jadi saya inisiator Undang-Undang BPJS, bertarung dalam keadaan dari mulai belum hamil sampai hamil besar. Kalau dilihat dokumentasinya, saya betul-betul bertarung karena kalau tidak ada badannya 5 jaminan sosial tidak jalan. Tidak jadi. Ada dasar hukumnya ya Bu ya. 2011 kemudian diputuskan. Itulah karya seni yang salah satu yang bisa saya berikan untuk Indonesia. Bu, Ibu kan sudah mengabdikan dirinya sebagai anggota dewan selama 3 periode. Kalau menurut catatan kami, setelah 3 periode, Ibu masih ingat nggak sama janji politik Ibu? Selalu ingat. Karena janji politik itu adalah yang membimbing saya untuk terus melakukan karya di dalam politik. Ya, jadi kalau janji politiknya apa? Janji politik sebenarnya sama semua orang. Karena kita disumpah dengan sumpah jabatan yang sama. Ya, pakai kitab suci. Ya, jadi jangan berpikir bahwa itu hanya janji kepada rakyat. Yang kadang kita lupa itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau main-main saat disumpah jabatan, lalu kemudian main-main saat mendapatkan jabatan, saya yakin sanksi itu tidak mungkin rakyat karena
akses yang tidak Heeh, ada atau power yang dianggap kecil, barangkali rakyat tidak bisa ngapa-ngapain. betul. Tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala itu punya kekuasaan Oke. ya. Bu, janji politik Ibu sudah terpenuhi semua? Masih jauh, masih jauh. Karena itu saya selalu mengatakan saya mohon maaf sebesar-besarnya 3 periode bukan waktu yang singkat di DPR RI, tetapi pencapaian-pencapaiannya sangat minim. Kalau dari sebagai legislator, tentu hal utama yang menjadi prioritas dan terus menjadi perjuangan saya adalah politik legislasi. Politik legislasi adalah bagaimana kita menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada amanat konstitusi. Nah, itu janji kita kan, janji setiap anggota parlemen saya kira. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Lalu apa sebenarnya janji kita? Saya sedang berjuang, kebetulan saya juga ditugaskan oleh partai, Hmm, sebagai eee, petugas partai ya? ya Ya. ditugaskan oleh partai di Badan Pengkajian MPR RI. Oh. Dengan seluruh rasa hormat saya bangga bisa Mhm, ditugaskan di tempat mhm, itu, mhm, karena disitulah dirumuskan mhm, beberapa hal penting untuk kita mhm, sama-sama bisa komitmen mhm. terhadap, janji kita Ya. sebagai politisi. Beberapa hasil rekomendasi terus memang MPR ini tidak lagi memiliki wewenang Mhm, untuk membuat undang-undang, tetapi saya kira sebagai sebuah rekomendasi politik dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tercatat di dalam, lembar negara, arsip saya kira, ada 2, yaitu rekomendasi tentang visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. oke. Apakah visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau tadi ditanya, masih ingat? Saya harus ingat. Saya memaksakan diri saya untuk Harus ingat ingat. dan Iya. memperjuangkan, yaitu visinya Indonesia yang Ah hah. merdeka, bersatu, berdaulat, adil, Wah, dan makmur, iya. alinea kedua konstitusi. Ah hah. Lalu bagaimana cara mewujudkan visi itu? Kita berpegang pada misinya. Mhm, Misinya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar mhm, 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia mhm. yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Iya, Indonesia, iya, iya. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Ah bangsa hah. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang Iya. berdasarkan kemerdekaan, Wow, perdamaian dunia, dan keadilan sosial dengan luar berdasar pada biasa. ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang dipersatukan dengan peradaban Indonesia, serta, nah ini sertanya loh. Heeh, heeh. Ini beda loh, kalau yang lain koma koma Koma, koma, koma. Serta. inilah Heeh. janji Iya, kampanye, janji politik kita iya. semua terutama wakil rakyat, Mhm. serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Wah, Indonesia. ah, betul, Bu. Terus ngapain kan? Mau diapain? Bu, kita intermezzo sedikit. Nah, Ibu suka karakter Rieke Diah Pitaloka atau karakter Oneng? saya suka dua-duanya. Dua-duanya. Ya, Kenapa, Bu? karena Oneng tidak saya mencoba tetap punya sisi Oneng di Ah hah. dalam diri saya. Oke. Oneng itu, polos ya, Oneng itu tidak suka menipu, Iya, Oneng itu jujur, lurus. ya meskipun dia diintimidasi, Oneng akan tetap berjalan sebagai Oneng gitu. Iya. Itu Oke, justru jadi oke. kekuatan di mana saya Eh, di politik iya, pastilah iya. ada tekanan dan Heeh. sebagainya. Tetapi begitu saya turun Ah ketemu hah. masyarakat, "Mbak Oneng," "Oh ya gue ini Oneng," jadi nggak usah stres. Karena Oneng nggak ngerti lagi Iya, iya. diintimidasi, yang pusing yang Nah, intimidasi. pusing yang intimidasi. Kalau saya jadi bajurinya oke nggak kira-kira, Bu? Oke aja, Cuma? Pasti ada cumanya. cuman bajainya udah nggak ada yang warna orange. Iya, iya. Bu Rike, eee, Ibu dikenal sebagai aktivis yang salah satunya seringkali memperjuangkan hak-hak buruh. Kita sama-sama tahu bahwa demikian, kuatnya Ibu memperjuangkan hak mereka. Bu, Ibu bagaimana memandang posisi buruh dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang? Nah, saya kembali lagi pada awal mula keberangkatan saya kenapa saya memutuskan Mhm, menjadi anggota DPR. mhm, Sebelum menjadi anggota DPR, kebetulan saya mendapat kepercayaan dari ILO, UN gitu, sebagai duta buruh migran ILO, yang memperjuangkan perbaikan nasib pekerja migran mhm, khususnya Indonesia. mhm, Eee, saya mengadvokasi banyak, waktu itu disebutnya masih TKI, iya, dan saya berpikir, ini kenapa bisa Indonesia sebagai negara
pengirim Mhm. pekerja migran yang Mhm. salah satu terbesar di dunia, Mhm. tetapi dengan profesi yang dikenal dengan pekerjaan-pekerjaan 3D, Oke. dirty, dangerous, and Mhm. difficult. Oh. Jadi bukan pekerjaan-pekerjaan Mhm. yang layak, yang Mhm. sesuai dengan Mhm. konstitusi. Mhm. Bahwa orang pergi ke luar negeri itu adalah hak Mhm. setiap orang. Mhm. Itu salah satu hak asasi manusia. Tetapi kepergiannya itu karena apa? Apakah karena pilihan sadarnya Iya. untuk dia mengembangkan dirinya Mhm. atau karena keterpaksaan? Mhm. Mostly dari yang saya dampingi dan yang berkasus tentu saja Mhm. adalah keterpaksaan Oh. karena faktor kemiskinan. Ya. Nah, sehingga itu saya telusuri apa penyebabnya. Kenapa mereka tidak dilindungi? Mhm. Saya menengarai waktu itu ada yang masalah dengan produk hukum kita terkait TKI. Ya. Namanya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI. Mhm. Penempatan, jadi judulnya jangan salah. Mhm. Ini nanti disertasi saya juga membahas soal Oh. ini. Oke. Namanya kekerasan simbolik negara melalui bahasa hukum. Oke. Begitu nama judulnya. Waktu itu saya analisis, Mhm. nama undang-undangnya adalah Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan. Penempatan jadi prioritas. Ya. Dagang orang, Ya, ya. perbudakan Perbudakan. modern Betul. ini. Negara itu harus melindungi. Iya. Ingat kan tadi Betul. amanat konstitusi, Iya, iya, iya. pembukaan yang nggak boleh diamandemen. Betul. Pemerintah itu melindungi, Mhm. bukan memperdagangkan rakyatnya. Mhm. Jadi saya juga telisik kemudian konvensi PBB tentang perlindungan pekerja migran dan keluarga. Ya. Jadi kita bisa lihat nih bahasa yuridis Mhm. yang memiliki kekerasan simbolik. Ya. Pertama dia penempatan. Yang kedua penempatan dan perlindungan tenaga kerja, Mhm. bukan pekerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja itu beda sama pekerja. Oke. Tenaga kerja itu belum dikategorikan orang yang bekerja. Mhm. Tapi kalau pekerja ya orang yang bekerja. Oke. Nah, dia bisa aja jadi apa aja kalau tenaga kerja Mhm. karena belum jelas Iya, profesinya. iya. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan waktu itu begitu banyaknya kasus yang menimpa pekerja migran kita. Mhm. Lalu dan kemudian yang kedua adalah tadi tidak adanya jaminan sosial. Iya. Saya keliling ke beberapa negara, dikirim untuk mempelajari jaminan sosial. Betul. Nah, ketika saya masuk DPR, Mhm. itu sudah dengan alasan politik legislasi apa yang harus pertama kali jadi prioritas saya perjuangkan. Oke. Jadi bukan saya masuk DPR, ngapain di DPR, Mhm. ya entar belajar belajar mah di kampus sayang. Kalau di DPR itu bertarung. Bertarung, Sehingga sudah mulai periode bekerja. pertama Mhm. selain menjadi saya membangun koalisi antara masyarakat Mhm. sipil dengan politisi di DPR, Mhm. dibantu oleh teman-teman politisi lintas Ya, partai ya. juga saat itu. Tentu saja Mhm. fraksi juga sangat berpengaruh memberikan support partai juga. 2 undang-undang yang Mhm. penting, Mhm. undang-undang tentang Badan Jaminan Sosial Mhm. dan juga revisi atas undang-undang tentang Oh, oke. penempatan dan perlindungan Ya. TKI menjadi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Bisa ini Ya, kan ya, ngelihat ya, ya, ya. dari tadinya penempatan Mhm. jadi perlindungan, dari Mhm. tadinya tenaga kerja jadi Jadi pekerja. pekerja. Itu saja, satu kata saja di Perbedaannya dalam luar politik biasa. Mhm. legislasi dalam norma yuridis Mhm. akan berpengaruh sangat banyak. Ketika amanat konstitusi tugas negara adalah melindungi misalnya terkait pekerja migran. Oke, ada penempatan iya, tetapi dalam perspektif melindungi sehingga tidak ada kong kali kong dengan para penyalur ilegal misalnya Ya, seperti itu. ya. Oke. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana kondisi secara nasional, saya berpikir bahwa kalau saja karena tadi mayoritas orang berangkat itu menjadi pekerja dengan Mhm. profesi 3D, dirty, Iya. dangerous, Mhm. and Mhm. difficult. Kalau saja di Indonesia ada lapangan kerja Ya. yang baik, Mhm. orang nggak akan milih menjadi pekerja Pekerja migran migran. dengan profesi yang Iya. 3D itu Mhm. tadi. Nah, oleh karena itu perbaikan terhadap hukum ketenagakerjaan itu menjadi penting, menjadi sangat penting. Dan saya dari perjalanan saya menjadi aktivis buruh, ya aktivis HAM dan sebagainya, eee
rakyat yang bekerja itu ternyata sesuatu yang sangat-sangat penting Betul. bagi negara ini. Oke. Karena tidak ada negara yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Oke. Tidak ada Mhm. pekerja yang kuat Mhm. tanpa negara yang kuat. Jadi dikotomi yang memecah belah antara pekerja dan pemberi kerja itu adalah konflik manajemen yang salah Oh, besar. oke. Yang salah besar. Karena akhirnya tidak ada hal yang kondusif dalam industri dalam negeri. Saya menengarainya, jangan-jangan ini bagian dari skema deindustrialisasi nasional. Oke. Bu, kalau kemudian setelah tadi apa Hmm. yang Ibu sampaikan, ternyata, ada sesuatu saat atau suatu masa di mana ada penolakan dari buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini gimana, Bu? Pro dan kontra itu ya bisa terjadi. Tetapi karena kebetulan saya juga saat itu diberhentikan dari pimpinan balik termasuk di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai alasan. Iya, iya. Tapi itu adalah resiko politik Iya, yang harus betul. saya terima. Yang penting saya tidak membohongi sumpah jabatan saya, gitu ya. Iya, Nah, iya. eee, ruang ruang publik itu harus dibuka seluas-luasnya, termasuk dalam RUU Kesehatan yang sekarang sedang berjalan. Oke. Ya, Ya, ya. ini sedang jujur saya Mhm. sedang mensosialisasikan. Kalau menurut hemat saya RUU Kesehatan Mhm. itu sesuatu yang sangat penting Mhm. dalam politik nasional maupun Ya, internasional. oke. Dalam konteks geopolitik saat ini, eee, alangkah ajaibnya kalau kita tidak sadar isu kesehatan Iya. adalah isu yang menentukan percaturan geopolitik. Oh. Ya, Oh, iya, ya iya. belajar kalau nggak belajar dari pandemi Covid, kecuali belajarnya cara mengakses alkes dan sebagainya, Iya, 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 iya. saya kira itu hanya kepentingan segelintir orang. Oke. Yang Ya. kami ajukan itu adalah Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional. Oke. Bukan undang-undang kesehatan yang kemudian, dengan alasan menggunakan strategi pembahasan Omnibus Law. Mmm. Saya tidak mau membahas lebih jauh tentang apakah cocok prinsip hukum kita, prinsip ketatanegaraan kita dengan prosedur Omnibus Law yang digunakan 2 kali dari Cipta Kerja lalu kemudian RUU Kesehatan. Yang ingin saya sampaikan adalah, eee, barangkali saya bisa salah, tapi dari pandangan hasil analisis yang mendalam, bagi saya yang diperlukan adalah sistem kesehatan nasional, di mana kesehatan bukan hanya sekedar hak konstitusional individu rakyat, tetapi isu kesehatan adalah isu global yang juga terkait persoalan pertahanan dan keamanan negara. Bisa dilihat negara seliberal Amerika pun, yang namanya kesehatan itu ada di dalam koordinasi, Menteri Pertahanan. Mhm. Mhm. Ya, jadi saya tidak perlu detail, Iya, iya, tapi iya, iya. saya yakin para penyusun ini orang-orang pintar, Iya. orang-orang hebat, makanya dipilih dan mendapatkan jabatan penting. Sehingga RUU Kesehatan yang sekarang ini sedang dibahas, mari kita beri kesempatan kepada para pihak, para pakar untuk memberikan masukan yang lebih baik. Ingat begitu diketok, maka berubahlah semua. Jadi soal kesehatan adalah soal keselamatan negara, bukan Baik, sekedar rakyat baik, mengakses baik. puskesmas dan rumah Ya, sakit. baik, Bu. Bu, itu kan kalau nggak salah, eee, pembahasan untuk RUU Kesehatan sedang berlangsung dan ada Mmm, di bawah Komisi 9 ya, Bu, ya. mhm, Sementara tugas Ibu kan di Komisi 6 yang membidangi, apa namanya, Kementerian BUMN misalnya mmm. katakan seperti itu. Apa Walaupun hubungannya gitu ya? walaupun sebenarnya tugas dari anggota dewan itu tetap harus memperjuangkan apapun untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, kalau di Komisi 6 sendiri, Bu, isu-isu yang sedang hangat di sana apa sih, Bu? Ya, Komisi 6 itu membidangi mitra kami adalah Menteri BUMN, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, lalu kemudian, apa, lembaga konsumen, Lembaga KPPU, konsumen, segala macam. ya. Mmm.
Tapi kalau ditarik, "Terus lu kok ngomong gitu nggak ada hubungannya sama komisimu?" Mhm, Gitu. mhm, Pertama, mhm. sumpah jabatan saya Iya, yang menggunakan iya, Al-Quran Nur iya. Karim itu adalah berjuang untuk Betul, kesejahteraan rakyat, betul, menjalankan betul, betul. konstitusi di mana kesehatan Iya, itu salah satu mhm, prioritas mhm. hak Iya, konstitusional dan soal keselamatan negara mhm, menjadi tanggung jawab kita semua. iya, Lalu apa hubungannya sama BUMN? iya, Pasti ada hubungannya. iya. Kita kasih contoh, siapa yang mengadakan, pakai prosedur apa vaksin masuk kalau tidak Iya, pakai BUMN? iya. Nah, beneran tuh nggak ada masalah. Mhm. Misalnya Iya, misalnya iya, ya, iya, iya. pengadaan vaksin Oh. gitu, misalnya loh, misalnya. Kan Heeh. semua terkait Iya, gitu. Dan kalau ngomongin kesehatan Pak, mhm, sekali lagi itu urusan kita semua loh, iya, urusan kita pasti. semua. Dimanapun komisi kita, Iya, iya, betul, jangan betul. jangan yang dilihat, ini ada Mhm, komisinya mhm, gitu ya. mhm, mhm, Jadi kalau mhm, kalau misalnya mhm, dalam membahas suatu undang-undang, mhm, produk hukum, politik legislasi, mhm. misalnya, saya nggak nuduh loh, Iya, misalnya terjadi, transaksi, iya, berarti ada masalah ada masalah. dengan undang-undang itu. Oke, Kalau tidak ada masalah, tidak akan ada transaksi. betul, Karena memang tugas kita buat undang-undang. betul. Kita digaji untuk buat Buat undang-undang. undang-undang. Kalau sampai ada tambahan ina-ina, berarti ada masalah. Dan kalau ada masalah, kemungkinan besar dia bertentangan atau melampaui amanat konstitusi. Dan artinya tidak menutup kemungkinan produk hukum itu merupakan produk hukum yang zolim. Kenapa? Mungkin saya kadang-kadang orang bilang, "Lu gila di DPR." Ya mungkin saya gila, Mhm. ya karena saya punya prinsip ketika Iya, bertransaksi dalam membahas suatu undang-undang, mhm, berarti indikasi kuatnya ada permainan. mhm, Berarti indikasi kuatnya, saya tidak menuduh, mhm, berarti ada kezoliman yang mhm. disusupkan lewat kekerasan simbolik bahasa hukum itu tadi. Iya, Dan saya paling tidak, saya heeh, mencoba untuk mengingatkan diri saya iya, terus-menerus. Kita ini jadi wakil rakyat, mhm, mau mencerdaskan, mhm, mensejahterakan, melindungi rakyat, mhm, atau mau menzolimi rakyat. iya, Dan cara menzolimi yang tidak terlihat, mhm, tetapi pasti dirasakan, adalah mhm. produk hukum yang bernama undang-undang. Iya, Kalau undang-undang itu betul, betul, misalnya, saya tidak menuduh sekali mhm, lagi. Ini saya buat diri saya jangan mhm, ada yang tersinggung. Misalnya ada transaksi, berarti ada masalah, berarti bermuatan hal-hal yang zolim, maka selama produk hukum itu, undang-undang itu tidak direvisi, kezoliman itu akan terus bereproduksi. 100 kali si anggota DPR-nya mati, tidak akan menghentikan kezoliman itu. mhm. Kecuali kita bisa menghentikan, merevisi, Iya, memperbaikinya. Tapi itu butuh waktu lagi. oke, Daripada ya, daripada karena indikasinya misalnya. mhm, Saya balik lagi karena ini penting ya Pak Iwan ya, mhm, ini mhm, sedang pembahasan. mhm, Ada beberapa persoalan penting di dalam RUU Kesehatan. Di samping dia maaf bagi saya, tapi mungkin para penyusun punya penilaian lain. Tidak dalam suatu, logic thinking, ya, sistematika mhm, berpikir yang seperti saya mhm, sampaikan. mhm, Sistem kesehatan nasional. mhm, Harus saya bermimpi karena itu dulu juga saya mengusulkan ketika saya menjadi wakil, ketua balik. iya, Harus ada undang-undang tentang sistem kesehatan nasional mhm, yang ini terkait pertahanan keamanan mhm, dan seterusnya. oke, Pertahanan keamanan di proxy war saat ini, di globalisasi seperti ini, salah satu jantungnya adalah kesehatan. Nggak perlu kita perang alutsista, nggak perlu. mhm, Cukup pakai senjata biologis. Ya seperti itulah. oke, Nah, baik, eee, intinya mhm, di dalam RUU Kesehatan ini dia mengintegrasikan katanya 9 undang-undang. oh, Dan kalau di Cipta Kerja, undang-undang induk itu tidak dihabisi, tetapi beberapa hal yang bisa diharmonisasikan, itu diharmonisasikan. Tetapi kalau saudara-saudara membaca draft terakhir yang sedang dibahas, eee, ketentuan penutup kalau saya tidak salah, itu mengatakan dengan berlakunya, ini kalau sampai gol nih, dengan berlakunya undang-undang ini, maka 9 undang-undang disebutkan, mhm, ke-9 undang-undang itu dicabut dan diputuskan tidak berlaku, semuanya.
Lalu apa yang menjadi concern saya? Balik lagi pertanyaan tadi soal pekerja. Hmm. Nah, kurang lebih yang membahas lex spesialis soal pekerja adalah pekerja kesehatan. Ada 4 undang-undang yang akan dihabisi. 1 undang-undang tenaga kesehatan, 2 undang-undang praktik kedokteran, 3 undang-undang kebidanan, 4 undang-undang keperawatan. Oke. Baik. Dalam ini masih panjang atau akan break dulu? Kita break dulu, Bu. Oke, Kita kita break lanjut dulu, nanti. Seru ya? Sobat AKN. Demikian serunya, mungkin ada informasi-informasi yang memang Sobat AKN baru tahu dari Ibu Rike Diah Pitaloka. Tapi kita break dulu, rehat sejenak, nanti kita kembali lagi. Halo Sobat AKN. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan pemukiman merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan dicantumkan pada RPJMN 2020-2024. Di dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menargetkan beberapa proyek prioritas loh, diantaranya program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, dan tabungan perumahan rakyat. Meski telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat permasalahan loh dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan pemukiman. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, tercatat ada sebanyak 3.034 kasus aduan perumahan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2023. Selain itu, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebanyak 37% dari jumlah pengaduan perumahan adalah terkait aduan perumahan mangkrak yang mayoritas berasal dari konsumen hunian tapak dan susun dengan harga kurang dari 1 miliar rupiah. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya seperti belum efektifnya pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah, regulasi perlindungan konsumen perumahan yang belum memadai, hingga pengembang yang seringkali mengalami kendala. Nah, bagi Sobat AKN yang ingin tahu lebih lengkapnya, kunjungi Instagram kami di @pa3kn.bk_dprri. Sobat AKN, kembali lagi dan kita masih tetap bersama Ibu Rike Diah Pitaloka. Bu, tadi menarik sih yang Ibu sampaikan mengenai Undang-Undang Kesehatan, karena ini tentu ada kaitannya juga dengan komisi di mana Ibu menjadi anggota di komisi tersebut. Kira-kira harapan dan sesuatu yang bisa Ibu sampaikan supaya ini menjadi informasi yang baik bagi masyarakat seperti apa, Bu? Pertama, intinya pembagian tugas di komisi itu Mhm. bukan berarti membatasi perjuangan Mhm. seorang anggota DPR. Hmm. Karena kalau perjuangannya apa? Ya amanat konstitusi. Iya. Terus kalau itu bukan bidang dibahas di Komisi 9 misalnya karena isu kesehatan. Kalau misalnya itu bukan Komisi 6 karena isu kesehatan. Tapi isu kesehatan itu kan sebenarnya lintas komisi. Dan itu adalah isu dari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan itu isu dari Republik Indonesia sebetulnya, ya kan? Iya. Nah, sehingga kita jangan memenjarakan diri kita kalau saya, Mhm. bagi diri saya. Dan kebetulan juga dapat tugas Mhm, juga mhm, untuk memperjuangkan hal-hal seperti Mhm. ini. Balik lagi ke RUU Kesehatan, kenapa saya mau diundang ke podcast ini? Semoga yang menonton dan kita semua memperjuangkan hal yang sama. Memperjuangkan setidaknya, isu lain saya nggak bahas lah. Soal misalnya bagaimana bisnis farmasi dan sebagainya, saya nggak akan bahas. Tapi nanti itu ada kaitannya juga dengan dengan Komisi 6 karena ada BUMN farmasi di sana dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengerucut pada 2 hal, Mhm. yaitu tentang tenaga kesehatan. Mhm. Ada 4 undang-undang. Mhm. Jika undang-undang ini berlaku, Mhm. maka ada 4 undang-undang yang dicabut dan disebut tidak berlaku. Iya. Itu eksplisit di Mhm. dalam draftnya. Saya ulangi, itu undang-undang tentang tenaga kesehatan, keperawatan, kebidanan, dan praktik Iya. kedokteran. Nah, tetapi kalau kita sisir apakah substansi prinsip yang diperjuangkan di dalam keempat undang-undang itu yang penting bagi hajat hidup kesehatan bangsa ini sudah masuk semuanya ke dalam RUU Kesehatan ini? Pastinya tidak. Nah, sehingga kenapa kita harus membantu para tenaga kesehatan? Karena di tangan mereka lah kesehatan kita
kalau nggak mau ngomongin rakyat, Mhm. kita bicara kepentingan kita dan Iya. keluarga kita dan Heeh. anak-anak kita dan keturunan kita Iya. yang membutuhkan kesehatan. Aha. Setelah pandemi ini, mari kita belajar bersama Mhm. betapa pentingnya kesehatan Ya. dalam keberlangsungan hidup sebuah negara. Mhm. Nah, ketika tenaga kesehatan kita kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik, bukan hanya membahayakan dirinya, Mhm. tetapi membahayakan negara ini secara keseluruhan, Mhm. begitu ya. Karena itu saya berada Ya. pada posisi bersama para tenaga kesehatan, apapun profesinya, untuk mempertahankan hal-hal prinsip penting substansial dari undang-undang yang lama. Tidak bisa keseluruhan itu dicabut. Kalau ada yang perlu diperbaiki di RUU Kesehatan ini silahkan. Tetapi hal-hal penting lainnya yang itu belum dimasukkan, kalau mau yang lain dicabut, yang undang-undang induknya dicabut, masukin dong ke sini. Ya. Nah, sehingga saya sekali lagi dalam posisi perjuangan selamatkan tenaga kesehatan Indonesia. Yang kedua adalah selamatkan jaminan sosial Indonesia. Di pasal 425 RUU Kesehatan, saya tidak di sana tapi draft terakhir yang kami terima, itu menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di pasal 7 Undang-Undang BPJS, pasal 7 Undang-Undang BPJS ayat 2, itu diubah. BPJS yang tadinya bertanggung jawab langsung kepada presiden, Iya. artinya berada langsung di bawah presiden, itu kemudian untuk BPJS Kesehatan melalui Menteri Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan melalui Menteri Ketenagakerjaan. Oke. Ini balik lagi ke sistem yang lama sebelum ada undang-undang BPJS. Gitu. Sehingga secara tidak disadari oleh kita semua, namun disadari oleh para pihak yang menyusupkan pasal ini, saya katakan bahwa jaminan sosial, kenapa waktu itu kami para penyusun, Mhm. semua partai yang ada dan pemerintahan yang waktu itu terlibat terjadi pertarungan yang cukup sengit dengan pihak pemerintah, tapi kita kemudian bisa merumuskannya berada di bawah langsung presiden. Karena apa? Karena jaminan sosial itu adalah pelampung keselamatan bagi rakyat dalam perkembangan politik ekonomi global. Bisa bayangkan contoh konkretnya adalah masa pandemi COVID lagi-lagi. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau tidak ada BPJS, Iya. berapa Apa orang jadi? sudah mati karena telat penanganan, karena dulu Iya. dalam aturan yang lama orang miskin dilarang sakit, ya, mengakses fasilitas Iya, iya, iya. kesehatan itu sangat susah. Dengan ada sistem ini alhamdulillah bisa berjalan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ini kan mau ada pemerintahan baru ya. Jangan pemerintahan lama, kemudian pemerintahan baru yang nanti tidak lagi presidennya membawahi langsung jaminan sosial. Silahkan dicek di negara manapun, jaminan sosial itu sangat penting. Nah, boleh dong akhirnya kami mencurigai karena itu masuk di dalam bab pendanaan kesehatan. Oke. Baik. Karena ini ngomongnya soal kesehatan saja, saya tidak melihat, mohon maaf mungkin saya kurang teliti. Sistem pendanaan kesehatan itu harus komprehensif. Tidak bisa menyandarkan dirinya pada uang kesehatan yang ada di BPJS. Nah, berapa total akumulasi dana amanah? Karena itu mohon diingat para saudara-saudara yang sangat memiliki otoritas, itu bukan uang pajak. Ada uang pajak satu-satunya adalah dalam skema penerima bantuan iuran untuk penerima BPJS Kesehatan. Oke. Sisanya yang tidak menerima bantuan iuran itu adalah uang yang sumbernya sekali lagi bukan dari pajak, tapi iuran pekerja dan pemberi kerja. Termasuk PNS ya iuran potongan gaji dari PNS, TNI Polri demikian. Pekerja lain sektor swasta potongan gaji dari pekerja dan pemberi kerjanya, namanya cost sharing. Karena itu disebut dengan dana amanah. Boleh diinvestasikan, boleh, tapi dengan sistem yang rigid yang tidak bisa sembarangan diinvestasikan dengan proteksi yang khusus. Nah, bisa dibayangkan kalau pengelolaannya ini begitu pertanggungjawaban ini berubah tidak langsung di bawah presiden,
tidak menutup kemungkinan sistem pengelolaannya juga berubah. Mhm. Berapa total dari laporan akhir BPJS Kesehatan 2022? Total dana amanah, which is itu adalah uh, mayoritas hasil potongan upah dan cost sharing dari pemberi kerja, total untuk BPJS Kesehatan di akhir 2022 200 triliun dana amanah dan aset. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, ini bisa wow lagi. Total ada akumulasi dana dan aset 645 triliun. Wow, Nah, luar kalau biasa. ditanya, kan pasti nanya apa hubungannya sama Komisi 6? Ya. Hubungannya adalah saya tidak ingin Mhm. apa yang terjadi pada Jiwasraya dan terjadi pada Asabri, terjadi juga pada BPJS, dana BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Janganlah, please jangan. Jangan, kasihan. Itu hasil keringat orang bekerja dan pemberi Oke, kerjanya. baik. Oke, jadi RUU Kesehatan ini karena ini sangat penting. Mhm. Saya sangat mengapresiasi para pihak yang telah memperjuangkannya. Tetapi ini menjelang pemilu dan sebagainya. Mhm. Karena ini sangat penting. Kalau saya secara pribadi perlu ada undang-undang tentang sistem kesehatan nasional, Mhm. ya. Tetapi alangkah baiknya itu nanti ditunda Oke, saja setelah baik. pemerintahan baru Baik, gitu. baik. Jadi nggak ada yang Oke. nyusup dan publik bisa mengontrol dengan baik. Bu, kita geser sedikit ke Mhm. masalah BUMN. Mhm. Kemarin pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa. Salah satunya ternyata ini memperparah atau menimbulkan kesulitan keuangan atau financial distress dari beberapa BUMN. Nah, bagaimana Bu peran DPR dalam mengawal pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis menghindari terjadinya kepailitan pada BUMN yang juga merupakan kebanggaan rakyat? Pertama, kalau BUMN, yaitu ada undang-undang BUMN, ada kaitannya dengan undang-undang keuangan negara. Tetapi di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ada hierarki peraturan perundang-undangan. Dimulai satu adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45, hierarki kedua adalah TAP MPR yang dianggap masih berlaku. Yang ketiga adalah undang-undang, tingkatan keempat adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan daerah gubernur, peraturan daerah, lalu peraturan gubernur, Ya. lalu peraturan daerah kabupaten, Mhm. kota, lalu peraturan bupati. Hierarki ini menunjukkan yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atas. Oke. Sehingga pada akhirnya seluruh 6 hierarki ini tidak boleh bertentangan atau melampaui dengan konstitusi. Ya. Sehingga kita memiliki suatu prosedur gugatan di Mahkamah Konstitusi Mhm. ketika itu dianggap undang-undang bertentangan atau melampaui konstitusi. Ya. Nah, BUMN ini tidak bisa Mhm. kemudian hanya dipandang sebagai korporasi biasa. Mhm. Karena dia adalah badan usaha milik negara. Iya. Yang sebetulnya pegangan utamanya ada di pasal 33. Mhm. Dan kalau kita melihat TAP MPR-nya yang mana, TAP MPR nomor 16 kalau saya tidak salah tahun 98 tentang demokrasi ekonomi. Jadi ini sebetulnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan TAP MPR yang ada. Oleh karena itu sebesar-besarnya keuntungan dari BUMN adalah untuk kepentingan negara, Ya. untuk kemensejahterakan rakyat. Lalu kemudian apa yang terjadi pada BUMN saat ini? Beberapa sudah ada perbaikan, harus kami akui. Ya. Tetapi tentu saja ada masalah-masalah krusial Mhm. yang itu juga bisa berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Karena ada hal-hal yang itu monopoli diserahkan kepada BUMN. Contoh adalah soal pengadaan vaksin. Mhm. Karena ini sangat penting, maka sampai saat ini vaksin itu adanya di BUMN farmasi, salah satu BUMN farmasi. Nah, ketika ada skema, nih balik lagi hubungannya dengan kesehatan. Kita harus import vaksin. Iya. Apa alasan import vaksinnya? Itu juga kalau saya, maaf mungkin oneng saya kumat. Jadi saya nggak begitu import itu berapa jumlahnya, detailnya begitu, untuk kebutuhan berapa orang, dan kapan kadaluarsanya.
gitu ya. Silahkan nanti untuk mulai diangkat berapa vaksin yang kadaluarsa dan berapa jumlah uang negara yang hangus misalnya gitu. Nah itu kan akhirnya semua ada kaitannya. Kemudian ada persoalan tadi Asabri, Jiwasraya, ya kami sedang berjuang, terutama nasabah ini bisa dikembalikan. Meskipun sakitnya tuh di sini, bayangkan ya, itu uang hasil keringat orang, triliunan jumlahnya, lalu dikemplang oleh pihak-pihak tertentu, tapi di sisi lain kami ingin hak nasabah itu tidak terabaikan karena itu hasil keringatnya mereka bekerja. Lalu solusinya PMN, penyertaan modal negara. Nah, oke lah PMN. Tetapi para pelaku tidak bisa bebas begitu saja. Misalnya dalam kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kurang lebih ada satu tokoh yang sama. Tetapi di kasus yang lain dia tidak dihukum karena katanya sudah kan bisa berlapis harusnya. Yang kedua misalnya Waskita 2,3 triliun kalau saya tidak salah. Lalu kemudian juga beberapa kasus penting lainnya seperti Garuda dan sebagainya. Nah, lalu rekayasa industri. Ini akan kita bantu, tetapi saya di dalam rapat resmi mengatakan bukan berarti tidak dibongkar akar persoalannya. Apa yang menyebabkan Rekin itu mau dipilotkan nih kalau kita nggak bantu nih. Tetapi sisa dari keteledoran pihak-pihak tertentu, greedy-nya ya saya harus terus terang aja, greedy-nya rakusnya pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BUMN, lalu negara harus suntik dana. Mereka lupa bahwa uang suntikan itu sumbernya dari pajak rakyat. Beda nih sama jaminan sosial tadi ya. Uangnya uang rakyat gitu. Itu bukan solusi. Oke, kalau itu bukan solusi, tapi tentu balik satu lagi yang penting, apa urusan sama komisi 6 yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Subsidi energi, subsidi pupuk. Ini bicara masalah subsidi, Bu. Sebenarnya apa sih pertimbangannya untuk memutuskan BUMN yang katakan bangkrut atau pilot ini patut diselamatkan? Pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangannya kalau dari sisi saya, apapun mereka misalnya kalau kasus Jiwasraya, Asabri, apapun para peserta ini harus sebisa mungkin haknya itu bukan hak, emang punyanya mereka ya sebenarnya itu nggak bisa tidak dibayarkan. Tetapi saya meminta agar aset pelaku itu disita, semuanya ditelusuri PPATK gitu. Saya termasuk orang yang mendukung RUU perampasan aset, ya dengan motif seperti itu. Kalau yang mengusulkan ini motifnya beda saya nggak tahu. Tapi saya tidak mau kasus-kasus itu kemudian solusinya hanya PMN, lalu kemudian para pelaku itu hanya menerima sanksi penjara, tapi asetnya tetap bisa diselamatkan. Mereka bilang mungkin ya cuma liatin tembok sekian tahun, tapi kan aset gue aman misalnya kayak gitu ya. Nah, Bu, ini menarik juga. Kita masih membahas soal BUMN, membahas mengenai kebakaran depo Pertamina di Tumpang beberapa waktu lalu. Dari data dan di beberapa tempat. Dari data yang kami himpun, kebakaran di depo Pertamina bukan pertama kali karena tahun 2009 serupa juga terjadi dan dalam 10 tahun terakhir juga setidaknya ada 9 depo Pertamina yang mengalami kasus yang sama. Bagaimana Ibu melihat kejadian yang berulang ini yang menimbulkan banyak kerugian materi tapi nyawa juga? Dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi 6 merespon hal ini, Bu? Ya kita minta pindah lah. Depo atau hub-hub energi itu ya, baik itu BBM maupun LNG. Pelajaran berharga, saya selalu berusaha melihat sisi positif dari setiap peristiwa. Tidak bisa yang namanya depo BBM, hub LNG itu dibangun di dekat perumahan begitu. Dan karena ini sudah lama, mungkin sudah waktunya direlokasi. Tetapi dari peristiwa ini pelajaran berharganya adalah jangan sampai ada depo BBM atau hub energi lainnya termasuk hub LNG yang itu tidak melalui feasibility studies yang matang.
Contoh kasus yang sedang kami suarakan adalah terkait rencana pembangunan hub LNG di Bali, di Desa Intaran, Sanur begitu, yang entah kemudian dari tadinya mau di tengah hutan mangrove lalu digeser ke depan ke lautnya dengan disebut hub LNG terapung begitu. Ah, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan bisnis di BUMN, bisa dicek, tetapi balik lagi, apakah kepentingan bisnis dan keuntungan orang per orang akan mengalahkan Enggak. kepentingan dan keselamatan nyawa Oke. rakyat begitu. Oke. Itu mohon pertimbangannya lah gitu ya. Baik. Karena Ya. saya nggak punya power sebenarnya, cuman modal ngoceh doang. Baik, Bu Rika, tim kami dari Melintas Sakura, tim riset ini memiliki data bahwa Ibu juga dikenal sebagai endorser dari UMKM. Kalau nggak salah, sejak kapan Bu mulai kegiatan ini, Bu? Udah cukup lama. Mhm. Jadi saya merasa pokoknya apa yang bisa saya perbuat dan itu bisa bantu rakyat karena saya wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat saya malu karena saya belum bisa maksimal memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, jauh sekali dari Oke. mimpi, dari cita-cita konstitusi kita. Iya. Jadi kebetulan saya Komisi 6 Oh. membidangi koperasi dan UMKM, Mhm. tapi saya juga tidak bisa memperjuangkan, belum bisa memperjuangkan politik anggaran bagi UMKM. Kenapa saya sangat concern? Karena sejarah mengatakan krisis ekonomi Indonesia dari tahun 98, 2000, lalu pasca 2000 dan pasca pandemi Covid ini, ekonomi Indonesia bisa bertahan. Jujur saja, bukan karena kami yang di legislatif atau mungkin juga bukan yang di eksekutif, strategi ekonominya bagus-bagus amat, enggak. Tetapi arsip dokumen sejarah memperlihatkan dari krisis ekonomi 98 ketika negara lain pontang-panting dan sebagainya, negara ini secara ekonomi bisa survive karena sumbangsih dari justru UMKM kita. Oke. Bu, jenis UMKM yang Apa di-endorse saja, apa? apa saja, Tidak tidak satu nggak produk aja? macam-macam. Dan kalau saya ada waktu ke daerah, saya coba juga temuin, saya yang jemput bola. Oh, oke. Endorse gratis. Endorse gratis. Ya, cuman kirim 2-3 kardus lah, enggak. Endorse Oke. gratis, Bu, endorse gratis. ini menarik, kita agak sedikit santai sejenak. Ini ngomong riwayat pendidikan Ibu. Ibu dikenal sebagai figur yang amat mementingkan pendidikan dan tercatat sebagai salah satu alumni dari sastra Belanda Universitas Indonesia. Dulu kenapa sih Bu milih jurusan sastra Belanda? Dulu saya jalur UMPTN. Oke. Dulu saya jujur saya sempat kecewa karena saya milihnya, pilihan pertama saya adalah Fakultas Kedokteran. Dulu Tapi apa ada rencana tinggal di Belanda, Bu? enggak, saya itu pilihan terakhir karena saya berasal dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu, tapi orang tua saya selalu mengatakan, apapun yang terjadi, sesulit apapun kami ekonominya sebagai keluarga, usahakan sekolahmu, kuliahmu jangan berhenti. Kami tidak bisa mewarisi harta, tapi kami hanya bisa mewarisi semangat dan semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan. Oke. Jadi saya mati-matian betul, oke lah, karena saya harus bayar kuliah sendiri, begitu saya harus sambil kerja waktu itu. Saya kemudian ambil pilihan terakhir itu saya lolos kuliah di sastra Belanda begitu. Ini ngapain ya gue belajar sastra Belanda gitu. Saya sudah mulai syuting, saya mulai agak banyak. Saya bilang sama orang tua saya, sama ibu saya udah mulai lumayan nih. Itu sudah sebagai Jadi, oneng Bu ya? Belum. Oh, belum Iya, sebagai saya oneng ya? udah mulai banyak order model iklan lah, sinetron segala macam. Terus saya bilang ibu saya mau berhenti aja kuliahnya karena nanti kuliah juga buat cari uang. Ibu saya yang hanya lulus SMA itu luar biasa mengatakan kepada saya, kalau kamu ada dalam dilema pilihan dalam hidupmu, kembali ke niat awalmu. Ya. Dulu kamu kerja seperti ini karena untuk membiayai kuliah. Ya. Sekarang kuliahnya kamu mau tinggalin. Yang kedua, kata ibu saya, kalau belajar aja itu kamu bisa di mana aja. Tetapi yang namanya sekolah, kuliah,
Tujuannya bukan cari kerja, yang terutama tujuannya adalah untuk memperbaiki sistematika berpikirmu gitu. Nah ini Jadi ini mungkin sejalan Bu, karena setelah lulus S1, Ibu rupanya melanjutkan S2, dan masih di universitas yang sama, kemudian mengambil jurusan filsafat untuk master Ibu. Mungkin ini beralasan atau ada nggak ada nggak ada? hubungannya. Hah? Jadi kemudian S2 saya ambil filsafat politik Mhm, begitu. mhm. Saya Itu eee, susah loh Bu, filsafat politik itu. Hah? susah, Susah? apalagi tesis saya Heeh. itu bagaimana saya menganalisis, mengkritisi Mhm. model pemerintahan Hitler. Wow. Jadi saya mempelajari betul bagaimana Iya. prosedur dan mekanisme yang Heeh, dijalankan oleh Hitler. heeh, Sampai orang disuruh ngebunuh aja heeh, bukan hanya nurut, iya, bahkan dia membunuh lebih banyak dari heeh. yang diperintahkan oleh Oh, Führernya. Nah, Führernya. saya menemukan suatu konsep yang itu dari gagasan berpikir seorang filsuf Jerman bernama Hannah Arendt, eee, namanya banality of evil, Iya. kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Wow. Tidak dipengaruhi oleh, tingkat pendidikan, sosial maupun ekonomi, tapi ini adalah hasil Mhm. dari bekerjanya suatu mekanisme Iya. kekuasaan yang memadukan 2 hal, teror dan propaganda, yang mematikan kemampuan kritis warga negaranya, sehingga orang disuruh apa aja mau gitu. Nah, eee, itu tesis saya. Oke, Bu, dulu kan S1-nya sastra Belanda. Bisa nggak mengucapkan 2 patah kalimat dalam bahasa Belanda? Untuk sobat AKN. Ini pagi, siang, malam tayangnya. Kita semua waktu kita tayangkan. Heeh. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Ik hou van jou Indonesia. Why? Ternyata demikian sobat. Cuman gitu Ibu doang. mengucapkan salam itu. Heeh, Tapi tahu heeh, nggak, heeh, dulu tuh untung saya nggak keluar sastra heeh, Belanda. heeh, Dalam perjalanan waktu, heeh, kemudian saya tertarik untuk, menganalisis, mempelajari arsip-arsip mhm, sejarah para pendiri bangsa mhm, kita. mhm, Ternyata termasuk, arsip Soekarno heeh, dan semua di heeh, beberapa persidangan heeh, begitu, itu mereka campur ngomongnya bahasa Belanda. Jadi sekarang kalau saya membaca itu, kan suka ada istilah mhm, Belanda ya mhm, gitu, dengan cara pengucapannya gitu. mhm. Nah itu alhamdulillah saya ternyata ada Ada gunanya, gunanya. ada Iya, gunanya juga. Karena sistem hukum kita juga bermula dari sistem iya. hukum Belanda gitu. Oke Bu, ini ternyata juga tim riset menemukan bahwa Ibu juga aktif sebagai penulis ya. Artinya ada buku yang sudah diterbitkan atau kalau Ibu sudah menerbitkan sebuah buku, sebenarnya jenis atau genre bukunya apa sih Bu? Saya penyair, Mhm. makanya saya romantis. Saya romantis, satu puisi buat Bang Iwan. Boleh, boleh. Sobat AKN juga pasti mau dengar Bu. Buat sobat AKN, Iya, boleh. berapapun jarak kita akan kukirim Heeh. setangkai cinta untukmu Wah. setiap hari. Luar biasa. Langsung kelepek-kelepek ya. Kayaknya sih demikian Bu. Jadi Gitu. ada 5 buku puisi yang Heeh. sudah saya terbitkan. Mhm, Yang terakhir saya kolaborasi ontologi dengan mhm, penyair namanya Agus Nur, mhm. yaitu judulnya Cara Menikmati Kenangan dengan Baik. Oke. Semua puisi ini kami tulis, saya orang yang tidak takut Covid, Mhm. maksudnya saya nggak kena fobia Ya. Covid, saya kena 3 kali, Mhm, cukup parah termasuk yang Delta. mhm, mhm. Lalu saya suka ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bilang, "Ya Allah kalau memang tugas Heeh, saya sudah selesai ya heeh, udah nggak apa-apa heeh. saya pulang. Oke. Tapi kalau masih ada tugas Heeh. lain, tolong selamatkan saya dari Covid ini." Saya dikasih selamat berarti masih ada tugas Masih ada lain. tugas. Nah, Agus Nur itu orang Heeh. yang sangat fobia Covid. Iya. Jadi dia takut banget mati. Jadi salah satu puisi saya, jadi kita balas-balasan puisi. Salah satu, beberapa bait yang saya tuliskan, tentang kematian, itu untuk Agus Nur dia. Mati itu pasti, hidup yang tidak pasti. Penulis tidak pernah mati, meski berulang kali, dihianati. Dimatikan. Meski beribu kali patah hati. Oh, Ya. oke. Bu, setiap manusia pasti punya target. Yang pertama, target Ibu, saya rasa kalau untuk pendidikan sudah tercapai. Ibu kalau nggak salah sudah menyelesaikan studi S3 Mhm. kemarin. Nah, ke depan ini
Apalagi yang ingin Ibu capai? Ilmu saya bermanfaat. Mhm. Oke, ilmu yang Di bermanfaat. jadi sebenarnya Mhm. gini, kenapa saya ambil S3? Mhm. Karena sedang ada yang saya perjuangkan. Oh, oke. Saya, tadi kita bicara soal berbagai hal, Mhm. soal Mhm. kesehatan, soal BUMN, Mhm. soal subsidi Mhm. dan sebagainya. Karena 3 periode ini saya belajar cukup banyak bagaimana politik anggaran dan sebagainya. Ada satu hal yang miss di dalam perjalanan politik saya ini, selama ini saya tidak concern terhadap data dasar, data yang digunakan untuk menentukan postur APBN kita, untuk menentukan kemana arah uang yang bersumber dari pajak rakyat itu terutama. Nah sehingga kemudian saya mengajukan suatu sistem, dari jadi pembangunan itu nggak jalan langsung pembangunan. Ada data yang digunakan untuk menentukan berapa, programnya, misal program pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Untuk pasar dan sebagainya. Itu kan pakai data. Nah pertanyaannya dari mana data itu? Apalagi yang menyangkut hak-hak konstitusional rakyat yang dasar. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Itu kan butuh real data. Tidak boleh asumsi. Asumsi dalam penggunaan angka-angka di dalam data negara itu akan mendrive politik pembangunan, program-program pembangunan, sehingga program pembangunannya acap kali bisa saja tidak tepat sasaran. Anggaran bukan hanya penghamburan, tapi juga terjadi penyimpangan. Penyimpangan. Oleh karena itu saya mengusulkan data itu pendataannya. Nah, data merupakan hasil dari pendataan. Pendataan terjadi karena ada norma hukum Ya. yang mengatur pendataan. Oke. Sehingga usulan saya adalah bagaimana norma hukum pendataan itu diperbaiki. Oke. Dan Luar data biasa. itu tidak Luar top down biasa. lagi, tetapi saya menggunakan hybrid system, Mhm. top down dan bottom up. Oke. Bottom up artinya dilibatkan masyarakat itu dalam pendataan. Mhm. Maksudnya masyarakat di mana? Di desa dan kelurahan. Kenapa kita fokus pada pendataan desa dan kelurahan? Mhm. Kalau Indonesia ingin mempunyai big data, Mhm. maka datanya harus berbasis data desa kelurahan. Oke. Karena setiap kita sebetulnya hidup di desa dan kelurahan. Kalau nggak percaya sama si Oneng, baca KTP masing-masing. Istana negara aja nanti ada kelurahan kelurahannya. mana gitu. Oke. Nah, Baik. sistem pendataan ini itu saya lakukan mengelaborasikan, mensinergiskan antara data spasial dan data numerik. Ada 5 jenis peta yang dihasilkan. Kemudian 5 jenis peta termasuk land use, peta administrasi dan sebagainya ini nanti menjadi peta kerja untuk melakukan sensus Oke. numerik. Oke. Siapa enumeratornya? Warga desa didampingi aparat desa. Oh. Per RT 3 sampai 5 pemuda desa. Dan itu pakai sistem, pakai sensus digital. Wah, ini Siapa menarik. yang mengerjakan? Mhm. Dari mana peta 5 peta itu diperoleh oleh desa atau kelurahan? Dari hasil Oke. spasial menggunakan drone. Ya. Wah, ini Namanya menarik ini. mekanismenya drone participatory mapping. Saya bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor. Mhm. Algoritma sistem IT-nya itu adalah temuan Mhm. dari para peneliti Oke. di IPB. Mhm. Temuan saya adalah bagaimana pembangunan itu dimulai dengan pendataan yang data itu direproduksi dengan melibatkan rakyat. Temuan berikutnya adalah bahwa kita harus masuk pada pertama adalah science based policy, kebijakan pembangunan berbasis pada hasil riset dan inovasi nasional. Oke. Berbasis pada data. Kita masuk pada era democratic rural development. Jadi pembangunannya itu desa. Oke. Nggak mungkin Ya. Indonesia maju kalau desanya nggak maju. Oke. Nah ini sedang kami perjuangkan. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ini bukan perjuangan yang gampang untuk melahirkan satu data Indonesia. Saya terinspirasi dari Perpres dari 2019 yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi Iya. tentang satu data Iya, Indonesia. satu data, big Kalau data, satu data. nanti mungkin kalau diundang lagi ke sini Mhm. khusus Insya Allah. mengenai ini, Oke.
karena saya selalu berpandangan, saya punya prinsip karena saya juga terlibat dalam beberapa pembahasan politik anggaran, karena memang tugas kami sebagai anggota DPR. Di balik angka dalam data Mhm. negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Baik. Bukan sekedar Iya. angka yang Mhm. bisa Mhm. dihapus, Iya, dikurangi, iya. dibagi. Oh. Tapi angka itu adalah perwakilan, personifikasi dari orang. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan ada 56,2 juta DTKS itu fiktif, maka kita sudah menghilangkan hak dari Oke. orang, Orang. rakyat, Mhm. 56,2 juta. Wow. Kayak Oke. gitu. Baik. Bu, kita sudah mau sampai di Di penghujung. penghujung. Nah, cuma ada satu pertanyaan lagi, Bu. Setelah nanti Ibu meninggalkan dunia politik, Ibu ingin dikenang sebagai apa, Bu? Mmm, politik itu tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Wow. Buat kita semua. Iya, iya. Ya, saya kembali, ini quote serius kalau kali ini. Wherever you go, you will be a police. Oh, Polis itu adalah sistem ketatanegaraan Yunani Romawi. ya. Ya, artinya kemanapun kamu pergi, Mhm. kamu tidak akan bisa lepas dari negaramu. Oh, ya. Artinya kamu tidak akan bisa lepas dari keputusan politik Mhm. negaramu. Mhm. Jadi apa yang bukan keputusan politik? Mhm. Jadi politik tidak akan pernah bisa ditinggalkan. Luar Bukan biasa. hanya oleh politisi tapi oleh kita Luar semua. biasa. Harga cabai keputusan politik. Iya. Kuliah murah mahal keputusan politik. Pajak Luar untuk biasa. penulis buku keputusan Luar politik. biasa Sobat Jadi AKN. jangan pernah Hah? menjauhkan Ya. diri dari politik. Ada dua pilihan. Menjadi korban politik atau kita sama-sama bergandengan tangan mengintervensi keputusan politik yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Rike. Terima Dan kasih Pak Iwan. sebelum saya memberikan kesempatan Bu Rike untuk menyampaikan pesan, ada quick question dulu ya. Ibu jawab singkat aja ya. Kita mulai ya Bu ya. Aduh deg-degan. Jangan tegang Bu, santai aja. Ibu rapat luring atau rapat daring? Kadang-kadang luring, kadang-kadang daring. Ibu pilih yang mana? Kalau yang menyangkut hal-hal yang sangat prinsip, saya upayakan saya hadir. Oke. Sastra atau filsafat? Sastra dan filsafat. Dua-duanya juga. Sastra tidak bisa dipisahkan dari filsafat, filsafat tidak bisa dipisahkan dari sastra. Great. Menulis puisi atau menulis novel? Menulis puisi. Oke, seblak atau batagor? Seblak. Manis atau asin? Saya nggak perlu yang terlalu manis, yang penting setia. Jadi saya pilih asin. Oke. Jakarta atau Jawa Barat? Jakarta itu adanya dalam peta itu Heeh. ada di Hron Cirebon yang merupakan Jawa Barat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau proyek LRT Jabodetabek? Proyek LRT Jabodetabek karena saya tidak pernah setuju setelah kereta api cepat selama tidak bisa menunjukkan hasil riset yang akurat. Oke. Investor dalam negeri atau investor luar negeri? Investor dalam dan luar negeri yang penting untuk kepentingan nasional. Luar biasa. Saya tidak anti asing. Membangkitkan BUMN atau menumbuhkan UMKM? Menumbuhkan BUMN dan membangkitkan UMKM adalah sesuatu amanat dari TAP MPR nomor 16 tahun 98 Demokrasi Ekonomi Pancasila. Yes. Friendly atau serius? Friendly itu harus serius, serius itu harus friendly. Kalau ini repotnya kalau kita mengajak berkomunikasi dengan seorang filsuf, doktor Bukan filsafat, politisi. bukan politisi. Menyapa atau disapa, Bu? Menyapa dan disapa. Karena, tidak bisa dipisahkan. Oke. Ini yang salah tim riset kayaknya ya. Iya. Buat pertanyaannya. Kerja depan laptop atau kerja mobile? Pindah-pindah? Dua-duanya. Oke. Karena laptop bisa mobile. Kali ini Melintas Sakura sepertinya harus merefresh lagi kemampuan teman-teman di riset. Iya. Rapat pagi atau rapat siang, Bu? Rapat pagi, siang, sore, malam, dini hari. Pak Iwan pernah nemenin saya tanpa tidur berhari-hari. Betul sekali, Ya. Bu. Jadi gak ada jam kerja sebetulnya untuk DPR RI. Ya. Jersey atau baju olahraga atau blazer? Baju olahraga, baju blazer, Mm-mm. tergantung lah situasinya. Tergantung situasi. Ibu suka sepatu high tinggi atau sneakers? Sneaker dan high High heel heels. dan boot. Hari ini saya Hari ini boot. pakai boot kalau nggak Ya, salah ya. sebentar lagi nge-gym saya pakai ini. Bu, di depan- Paripurna saya pakai high heel. Why?
Di depan layar atau di belakang layar? Kita harus tahu kapan kita ada di depan layar Wow. atau kita di belakang layar. Kita tidak harus selalu menjadi fokus perhatian, tetapi kita juga harus tahu kapan kita harus di belakang layar, tapi tetap mengintervensi apa yang ada di depan layar. Konseptor atau eksekutor? Konseptor yang eksekutor. Konseptor yang eksekutor. Ini Karena beneran. ideologi tidak bisa dititipkan ternyata. Ini beneran ternyata ya, Sobat AKN. Kali ini Melintas Sakura agak-agak sedikit terguncang. Terguncang. Terakhir Bu, politisi atau aktris? Karena saya tidak pernah memisahkan politik dan seni. Saya menghayati sebagai seorang aktris. Saya juga penghayatan sebagai seorang politisi. Dan kedua-duanya untuk menghasilkan karya seni yang penting untuk orang banyak. Luar biasa Sobat AKN. Dan sebagaimana janji saya, Ibu, ini kameranya, kalau ada pesan yang ini Ibu sampaikan sebelum saya closing, kami persilakan. Sangat penting sekali kita untuk tidak menutup diri dalam era globalisasi, dalam percaturan geopolitik. Itu diajarkan oleh Bung Karno dan pendiri bangsa kita dari mulai diadakannya Konferensi Asia Afrika, pertarungan di United Nations, pidato To Build the World Anew, Insinyur Soekarno, dan kemudian menjadi pelopor gerakan non-blok pertama. Kita tidak bisa anti asing, kita membangun kerjasama dengan asing. Politik kita adalah politik bebas aktif dan defensif aktif. Namun ada hal yang penting dari apa yang diamanatkan atau bisa kita pelajari dari para pendiri bangsa kita, para penyusun konstitusi kita, yang mereka juga banyak mengenyam pendidikan di luar negeri. Mereka mengajarkan kita tidak anti asing. Satu catatan terakhir adalah tidak salah kalau orang Amerika di Indonesia itu memperjuangkan kepentingan Amerika. Tidak ada salahnya orang China yang ada di Indonesia memperjuangkan kepentingan China. Yang menjadi salah adalah ketika orang Indonesia tidak memperjuangkan kepentingan Indonesia. Luar biasa. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sekolah, kepentingan nasional kita, Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga bisa menjadi skala prioritas dari kepentingan kita dalam mewujudkan perdamaian dunia. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Sobat AKN. Dan ini perbincangan yang sangat-sangat informatif, informasi banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Rike tadi. Dan sayang juga waktu yang memisahkan kita, dan kita akan kembali dengan episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Dan kalau Sobat AKN punya ide, punya usul, saran, siapa yang akan kita undang, silakan nanti komen di bawah. Dan sebelum menutup podcast kita kali ini, seperti biasa Bu, kita jargon dulu Bu. Mungkin jargonnya seperti ini, kita baca sama-sama. Tunggu, sebelum itu jargon saya dulu. Oh boleh, silakan. Indonesia, kalau saya bilang Indonesia jawabnya bangkit tangan kanan, maju tangan kiri, sejahtera jempol dua. Oke? Indonesia bangkit, maju, sejahtera. Luar biasa. Baru kali ini host Melintas Sakura diajak membaca jargon bintang tamunya. Sekarang gantian ya Bu ya. Siap. 1, 2, 3. Puskaji AKN, anytime, anywhere, support the parliament. Terima kasih Bu Rike atas kesempatannya hadir sehat di selalu acara Indonesia. Sakura, dan nanti kita akan lain kesempatan mungkin kita akan undang Ibu kembali. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.